Hari kelima mencari cuan dari sepetak kamar kosan. Ternyata beralaskan dinginnya lantai dan koper sebagai meja itu cukup berat cuy bagi pinggang yang usianya mendekati 40-an. Hari kelima ini pinggang sudah berasa encok dan perlu ditempel sama cool patch ya, alias koyo cuy. Jadi hari ini kita melipir ke cafe lah, biar bisa segera finishing produknya. Walau tadi ya, udah cafe aja masih berasa panasnya duniawi cuy. Gila emang panas di sini. Tapi paling nggak ada meja lah, jadi bisa lebih cepat untuk menyelesaikan produknya. Sekalian kita cek ya iklan side project kita seperti apa. Tanggal 4 kemarin conversion eventnya gue rubah menjadi website initiated checkout. Habis 96.000, alhamdulillah cuy, ada satu yang closing karena harga produknya 75.000, jadi masih boncos nih 20.000 lah. Tapi di tanggal 4 kemarin juga ada satu orang yang repeat order, jadi kalau total masih ada profit 79.000 di hari ini. Alhamdulillah ya, kalau dihitung selama 4 hari di kosan ini dapat profit bersih 1.154.000. Makin tipis ya profit per harinya. Jadi buat para solopreneur nih harus berpikir keras. Gimana sih cara untuk mendapatkan income sampingan, apalagi dari kondisi kosan seperti ini. Gue merasa beruntung sih, walau tinggal di kosan tapi masih punya channel YouTube yang menghasilkan. Gue bisa bilang sih, bikin channel YouTube ini mungkin bisa aja jadi jalan keluar kamu nih untuk keluar dari rutinitas 8 to 5, dan mungkin juga bisa menjadi awal dari perubahan di hidupmu. Bisa dibilang ya, bikin channel YouTube ini adalah salah satu keputusan terbaik di hidup gua. Dan mungkin lu bakal underestimate diri lu sendiri nih pas di awal buat video untuk channel YouTube kamu. Mungkin bakal mikir, ah siapa sih yang nonton gua? Tapi tunggu dulu, dengerin cerita gua sampai habis ya. Sama seperti yang kamu pikirkan, pas kita buat, siapa sih yang nonton? Sama lah, waktu 2019 gua buat channel YouTube ini, pikirannya juga sama. Yang nonton siapa ya? Awalnya cuma dapat views yang dikit banget lah. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah lumayan lah yang nonton. Subscribernya juga udah sampai belasan ribu ya. Dan yang nonton termasuk kamu juga nih. Dan semuanya pasti dimulai dari nol ya. Jadi teman-teman jangan khawatir deh. Dalam perjalanan YouTube ini, kamu juga bakal belajar banyak banget skill yang bernilai tinggi di masa depan. Ngomong depan kamera seperti ini bikin kita tambah pede. Ngedit video ngajarin untuk merangkai storytelling. Upload video dalam jangka waktu setiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, itu bikin kita disiplin dengan jadwal. Kayak gua, dari yang ngomong sendiri di dalam kamar itu keringat dingin, sampai akhirnya take video di depan umum sebodoh ini dah. Tapi saran gue ya, kalau teman-teman mau record atau take di depan umum, paling nggak pakai mic wireless seperti ini ya. Ini gue pakai mic wireless keluaran dari Pinway ya, karena selain memberikan fitur noise reduction ya, dengan menggunakan mic wireless seperti ini, entah kenapa ya, gue merasa nggak perlu ngomong kencang-kencang, tapi udah masuk ke video. Dan gue pernah compare ya, pas ngomong nggak pakai mic, PD-nya agak turun dikit cuy. Mungkin karena merasa harus ngomong kuat ya. Kalau pakai mic kan ngomong seadanya juga udah masuk ke video. Perasaan gue doang kali ya, tapi itu sih yang gue rasakan. Dan akhirnya semua skill tadi bisa dibilang priceless cuy. Dan akhirnya semua soft skill yang kita pelajari dalam membuat YouTube ini itu nggak ternilai harganya cuy. Benar-benar mengimprove diri kita sendiri. Channel YouTube ini merupakan portofolio 24/7 dari kita. Bahkan kalau belum banyak yang nonton nih, ini tetap menjadi bukti siapa sih kita itu. Orang lain bisa lihat gaya komunikasi kamu, cara berbicara kamu, cara kita kerja, dan akhirnya hasil kerja kita itu seperti apa. Itu semua terangkum dalam portofolio yang ada di YouTube kita. Di era attention of economic seperti saat ini, exposure itu bisa menjadi mata uang tersendiri. Contohnya yang dulunya kita nih ngejar klien, tapi dengan eksis di YouTube bisa jadi klien yang berbalik ngejar kita. Gue sampai saat ini masih dapat cuy klien untuk jasa editing video gue karena gue buat portofolio di YouTube gue. Dan jangan lupa ya, YouTube itu bisa menghasilkan duit beneran dari AdSense, affiliate,
endorse, promote brand lokal, sampai kita bisa menjual produk digital kita, semua bisa dimulai dari channel YouTube nih. Dan yang keren lagi, dibandingkan platform lainnya seperti TikTok ataupun Instagram, YouTube itu lebih tahan lama. Bisa jadi video kita tiba-tiba meledak dan viral. Selain dalam bentuk uang ya, pengalaman gue pribadi, dengan gue membuat channel YouTube Pengangguran Premium ini, alhamdulillah gue lebih dikenal sama internet marketer lainnya. Jadi pas kopdar udah ada yang negor, oh Mas Indra ya dari Pengangguran Premium, oh Om Premium, seperti itu. Terus kemarin gue juga bisa ke kantor Meta di Singapura ya karena buat YouTube. Gue diundang ngisi beberapa webinar karena YouTube juga. Jadi banyak hal materi maupun imaterial yang gue dapat karena gue buat channel YouTube Pengangguran Premium ini. Muncul di depan kamera, nggak kerasa bikin kita tambah lebih jago ngomong, lebih pede, lebih bisa menjual diri sendiri. Ya menurut gue itu efek samping dari YouTube. Confidence tadi itu berimpact besar ke kehidupan kita, mental, tujuan, bahkan harga diri. Dan confidence ini bukan bawaan lahir, tapi hasil dari upload video pertama di YouTube. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen cabut atau bosan dengan kehidupan 8 to 5 selama ini, mungkin bisa menjadikan YouTube sebagai jalan keluar. YouTube ini bukan sekedar konten doang, tapi bisa kita jadikan alat untuk membangun kredibilitas. Bahkan kalau kita nggak punya pengalaman sedikit pun, kita bisa bangun perjalanan kita untuk mendapatkan pengalaman tadi. Bener gak? Gua inget banget cuy, keringat dingin banget pas rekaman pertama kali video YouTube gua. Padahal itu di rumah nggak ada siapa-siapa, hanya ada kamera doang. Tapi sekarang sebodoh teing dah. Apalagi orang-orang udah mulai biasa ya dengan orang yang bawa kamera, merekam di keramaian umum. Mungkin kalau zaman dulu banget itu dibilang gila banget tuh orang, kepedean, atau anggapan-anggapan agak miring lainnya. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang sih udah lebih bagus lah. Lucu sih kalau dipikir lagi. Day by day kayaknya nggak ada perbedaan signifikan. Tapi pas gue lihat ke belakang, gue lihat video-video ya gue yang dulu, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Semua terasa berbeda. Jadi rekam dulu aja, upload video dulu aja, terus jalan aja. Karena satu video itu bisa merubah jalan hidup kamu. So, gue EJ Siregar dari Sepeta Kamar Kosan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.